Buka kitab saudara. Hari ini saya akan membagi firman Tuhan di seri yang kedua tentang menyambut kunjungan Allah dan berkatnya. Minggu yang lalu saya khotbah tentang Abraham. Dia begitu antusias untuk meresponi 3 orang pribadi malaikat yang datang yang menjelma sebagai manusia. Dan ketika dia meladeni, dia memberikan makanan yang terbaik, jamuan yang terbaik kepada mereka, maka berkat yang diterima adalah nubuatan bahwa tahun depan engkau dan istrimu Sarah akan memiliki seorang anak laki-laki. Dan firman Tuhan membuktikan mereka punya anak. Amin. Ishak adalah anak perjanjian. Saya percaya saudara dan saya juga adalah umat perjanjian Tuhan yang layak menerima berkat Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara bisa ambil bolpen, ambil handphone, bisa catat. Yang pastinya jangan WhatsApp dan lain sebagainya, supaya saudara konsentrasi dengan firman Tuhan. Kalau ada yang perlu bilang begini, saya masih ibadah, jadi kamu tunggu sebentar, nanti habis ibadah baru kita jumpa. Kalau kita mau bicara sesuatu nanti setelah ibadah. Baik, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Judul firman Tuhan yang bisa saya kasih pada pagi hari ini adalah menabur dalam keterbatasan. Coba sama-sama katakan, menabur dalam keterbatasan. Lebih keras lagi, menabur dalam keterbatasan. Baik, sudah dapat? Kalau sudah dapat, saya akan baca ayat 7 saudara ayat 8 dan nanti akan jumpa sama-sama di ayatnya yang ke-16. Saya mulai. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan. Saudara garis bawahi kalimat itu. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Yang kedua kali, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Lihat, perhatikan kalimat ini, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Garis bawahi kalimat itu, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Perhatikan, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu, apa saudara? Mendapat makan beberapa waktu lamanya. 2-3 sama-sama.
tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan adalah sebuah kitab suci yang di dalamnya saudara selalu ada yang namanya rema-rema yang baru, yang ketika kita baca saudara, senantiasa Tuhan memberikan kepada kita pemahaman-pemahaman dan juga pengertian-pengertian yang baru. Amin saudara. Karena kita bukan berisi firman Allah, tapi Alkitab adalah firman Allah. Sekali lagi, Alkitab bukan berisi firman Allah, tapi Alkitab adalah firman Allah. Nah, kisah ini saudara menarik karena di daerah Israel dan juga sekitar Israel semuanya sedang mengalami kekeringan. Kenapa mereka mengalami kekeringan saudara? Karena gara-gara Raja Ahab itu menyembah berhala, maka Tuhan mengutus Nabi Elia untuk pergi katakan kepada Raja Ahab bahwa selama 3 tahun 6 bulan tidak akan turun embun atau juga tidak akan turun hujan. Berapa lama saudara? 3 tahun setengah. Kira-kira kalau hujan tidak turun 1 tahun, saudara dan saya hari-hari ini menderita atau tidak? Pasti menderita. Kalau tidak turun 2 tahun, kira-kira menderita atau tidak? Menderita. Tapi kalau tidak turun sampai 3 tahun, bahkan 3 tahun setengah, kira-kira menderita atau tidak saudara? Sangat menderita. Kenapa? Pasti semua tanaman hasil pertanian semuanya akan mengalami lonjakan saudara, dan saudara akan bertemu dengan makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, kebutuhan-kebutuhan pokok saudara itu dengan harga yang sangat mahal karena kekeringan terjadi. Betul ya? Ini masuk akal. Nah, ketika saudara tahu Elia menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Ahab, perhatikan baik-baik. Bukan cuma Raja Ahab dan Israel yang mengalami krisis atau kekeringan, tapi Elia sebagai hamba Tuhan juga dia mengalami yang namanya kekeringan. Saudara lihat, hari-hari ini banyak orang saudara takut dengan satu virus namanya virus corona. Saudara takut atau tidak? Jujur, takut takut, makanya hari-hari ini saudara kemana-mana saudara pakai masker. Ya kan? Kalau saudara jalan-jalan coba ke mall, supermarket, ketemu dengan orang-orang yang pakai masker semua. Padahal anjuran dari Menteri Kesehatan orang yang terkena saja yang pakai masker. Tapi kita semua ketakutan. Sampai saya kemarin pergi makan pizza saudara, badan tidak enak, tapi karena sudah 8 bulan tidak makan pizza, saya pergi makan pizza. Dan ketika saya masuk, saya pakai masker. Sedangkan semua orang yang sudah makan dahulu saudara tidak pakai masker. Saya pikir-pikir, dong lihat saya dong aneh. Dong pikir kayaknya ini pak atau ini nyong ini mungkin karena sakit corona atau apa, sehingga dia pakai masker. Tapi saya tidak peduli karena saya sebagai manusia juga saudara, sebagai pendeta, saya juga pasti mengalami yang namanya ketakutan. Tapi ingat baik-baik, waspada boleh, tapi takut saudara jangan pernah berlebihan. Amin. Waspada boleh, tapi jangan ketakutan yang berlebihan. Nah, ketika krisis terjadi, maka Nabi Elia juga mengalami krisis. Makanya saudara saya mau bilang, ketika ada orang yang kena virus corona, bukan karena dia tidak rohani saudara, tapi memang semua orang akan mengalami apapun juga yang dialami oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi di Cina sana, di Wuhan sana dan sekitarnya, bukan tidak ada orang Kristen yang tidak percaya kepada Tuhan di sana, tapi ada banyak orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Tapi apakah mereka juga tidak terkena penyakit corona? Ada juga yang terkena. Bahkan ada satu hamba Tuhan berkata begini, hari ini saya menghimbau kepada saudara,
supaya saudara tidak memikirkan tentang corona, tidak menyelidiki tentang corona, karena itu akan membesar-besarkan corona. Saya bilang kepada dia, bukan kita cari tahu, itu kita yang namanya punya pikiran yang dikuasai oleh corona. Tapi ketika kita cari tahu itu penting. Kenapa? Supaya ketika kita hidup kita bisa jaga apa saudara? Kesehatan. Medis juga bisa cari tahu kira-kira penyakit ini penyebabnya apa. Nah ini pendeta saudara tahu berkata bahwa corona ini bukan penyakit lagi, tapi corona ini semacam spirit yang mengganggu orang percaya. Saya mau berkata, kalau Indonesia mengalami krisis, maka kita semua orang percaya juga pasti mengalami krisis. Betul saudara? Percaya? Atau saudara tidak mengalami? Yang lain tidak mengalami krisis? Kita semua mengalami krisis dan akhirnya saudara pergi ke supermarket. Kalau saya bikin kartu jemaat kepada saudara atau kartu anggota jemaat, saudara pergi bayar pakai kartu anggota jemaat. Pak atau ibu, saya orang Kristen, saya jemaat di GT Kumpulan Presenter. Yang lain boleh mengalami lonjakan, tapi saya tidak boleh mengalami lonjakan karena saya orang Kristen. Saya percaya pasti orang yang dikasih itu akan panggil supervisor. Pak, tolong. Ada orang aneh yang belanja habis tapi dia tunjukkan dia punya kartu anggota jemaat gereja. Apakah itu salah? Itu salah. Karena saudara dan saya harus membayarnya pakai uang. Berarti kalau orang dunia juga mengalami masalah krisis dalam kehidupan kita, maka kita sebagai anak Tuhan juga pasti mengalami krisis. Betul saudara? Lihat ayatnya yang kedua, pasal 17. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6 menarik. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Lihat, ketika kekeringan terjadi, maka Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi bersembunyi dari Raja Ahab di tepi sungai Kerit. Tapi ketika saudara tahu persediaan makanan sudah hampir habis, bahkan air yang ada di sungai Kerit sudah mulai mengering, maka ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata bilang apa? Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi apa saudara? Kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Berarti saudara dan saya tidak boleh thinking ketika ada krisis. Amin. Jangan saudara ketika ada krisis saudara main thinking saja. Ingat, Tuhan kasih kita kekuatan doa untuk kita berdoa ketika krisis datang. Maka kita harus kuat untuk menghadapi krisis yang datang dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kasih kita roh yang ada dalam kehidupan kita adalah roh yang lebih besar daripada segala macam roh yang ada di dunia ini. Nah ketika krisis terjadi, maka pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan Nabi Elia. Maka Tuhan perintahkan dia saudara ke satu tempat yang ada di daerah saudara tahu Sidon yang namanya Sarfat. Buat apa di sana? Pergi ke sana karena firman Tuhan berkata, aku telah memerintahkan seorang janda yang akan memberi engkau makan. Jarak antara Israel menuju ke Sarfat saudara kurang lebih 100 mil. Berarti kalau dikalkulasi maka jaraknya kurang lebih 150 km. Jauh ya saudara ya, cukup jauh. Dari sini kurang lebih sampai ke Soelah kira-kira jaraknya. Nah Elia saudara tahu Tuhan suruh dia pergi untuk menuju ke satu tempat yang namanya Sarfat. Kenapa bukan pergi kepada janda-janda yang ada di Israel saudara? Ingat baik-baik, Tuhan punya rencana yang besar kepada kehidupan kita. Ketika Tuhan perintahkan sesuatu,
saudara dan saya harus belajar mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Karena ada mujizat yang Tuhan akan kerjakan, ada berkat yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ketika Elia sampai di sana, saudara, maka firman Tuhan berkata di ayatnya yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang saudara mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kedi supaya aku minum. Ketika dia sampai di Sarfat, saudara, dia menemukan ada pemandangan, ada seorang janda yang sedang menyusun kayu api, saudara, untuk membakar roti. Dan persediaan roti yang mereka miliki adalah, saudara tahu, itu cuma terakhir atau modal yang terakhir. Tepung, saudara, yang sedikit segenggam yang dia miliki, yang dia akan buat, dan setelah itu, saudara, dia akan makan bersama dengan anaknya. Dan firman Tuhan berkata, mereka akan mati. Tapi sebelum dia suruh bikin roti, firman Tuhan berkata di sana, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam apa, saudara? Kedi supaya aku minum. Elia tahu bahwa dia haus, maka dia perlu yang namanya air putih. Masuk akal ya, saudara ya? Masuk akal. Dia minta air putih. Dan ketika dia minta air putih, saudara, perempuan itu bukan tinggal dia, tapi saudara, perempuan itu meresponi dan memberikannya kepada Nabi Elia. Dia tidak kenal Nabi Elia, tapi karena dia sudah dapat perintah, saudara, untuk memberi makan Nabi Elia, maka ketika Nabi Elia sampai, dia memberikan minuman kepada Nabi Elia. Nah, harusnya, saudara, Nabi Elia sudah diberikan minum, Nabi Elia cukup sampai di situ saja. Tapi Nabi Elia suruh lagi, saudara. Ayatnya yang ke-11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Elia ini bikin repotin janda ya. Betul ya? Bikin repot ya. Contoh saya pertama di saudara ke rumah. Saudara datang, saya bilang, tolong bikin ke saya kopi, karena saya suka minum kopi. Saudara akhirnya, saudara pergi buat dan saya kopi. Tiba-tiba saya bilang, kalau ada kue bisa bawa kasih saya lapar jadi pengen makan kue. Kira-kira saudara berpikiran ke mana? Saya percaya, saya bilang, Pak An, ini kayaknya sentuh diri. Suka si hati mau jantung. Dia minta kopi, saya suka dia, sekarang dia minta apa? Roti. Saudara repot ya. Padahal apa yang saya minta, saya tidak tahu bahwa janda ini atau apa yang saya minta kepada saudara, itu saudara cuma persediaan itu terakhir dalam saudara punya rumah tangga. Tapi karena saya hamba Tuhan, maka saya perintahkan kepada saudara untuk tidak cukup memberi saya kopi, tapi saudara harus memberikan kepada saya roti. Nah, janda ini ketika disuruh, dia respon bilang begini, ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan. Bayangkan saat dia bilang apa, saudara? Demi Tuhan. Kira-kira kalau saudara ngomong demi Tuhan itu jujur atau tidak tuh? Jujur ya. Itu saudara sesumpah yang ngeri-ngeri punya tuh. Demi Tuhan. Orang Kupang kan kalau ngomong kan begitu juga tau. Demi Tuhan. Beta sentipu seluruh ini serius ini. Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang
kumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan apa, saudara? Mati. Berarti ini makanan terakhir yang dimiliki oleh janda dan anaknya. Setuju, saudara? Setuju. Sekali lagi, kalau saya bertamu di rumah saudara, saudara tidak punya apa-apa. Ya, dalam kasus ini sama seperti janda yang ada di Safat ini. Perhatikan, orang Timur Tengah punya budaya begini. Sebelum seseorang menikah, maka anak perempuan adalah milik daripada ayahnya. Tapi ketika dia sudah menikah, maka anak perempuannya adalah milik daripada suaminya. Tapi ketika suaminya sudah meninggal, saudara, maka dia bukan milik siapapun juga, dan dia tidak bisa memiliki siapapun juga. Berarti ini janda, saudara, tidak punya pengharapan apa-apa. Betul, saudara? Tidak punya. Yang dia punya adalah, saudara, anak laki-laki satu-satunya yang dia miliki. Bahkan, saudara, dia cuma punya segenggam tepung yang dia akan buat. Dan ketika dia buat habis, saudara, firman Tuhan berkata, dia dan anaknya akan mati. Kira-kira saya tanya kepada saudara lagi, kalau saya bertamu di rumah saudara dan saya minta kopi, saudara berikan. Tapi tiba-tiba saya minta bikin kasih saya kue, saya lapar dan saya ingin makan. Sementara di rumah saudara ada tepung terigu yang tidak sampai setengah kilo juga. Mungkin hanya segelas susu, saudara tahu gelas susu itu saudara cuma punya tepung di dalam satu gelas itu. Dan saudara habis makan, saudara tidak tahu lagi nanti besok makan berapa. Tapi gara-gara saya suruh, saudara bilang kepada saya, Pak Andre, demi Tuhan, saya cuma punya kopi 1 gelas saja. Saya tidak punya lagi yang namanya apa yang Pak Andre minta. Masuk akal, saudara? Betul ya? Masuk akal ini. Firman Tuhan kalau jelaskan, saudara, tidak pernah di luar akal kita. Selalu masuk akal. Saya mau tanya, kira-kira kalau saudara ada di posisi janda, saudara berikan atau tidak? Berikan atau tidak? Saudara orang percaya, amin. Saudara orang Kristen, amin. Saudara setia beribadah, amin. Kira-kira kalau saudara di posisi janda ini, saudara bisa kuat atau tidak? Coba. Yang jawab angkat tangan. Sebelum angkat tangan, pikir 2 kali. Ya, saya tanya sekali lagi. Kira-kira saudara di posisi janda ini, saudara beri atau tidak? Oke, yang beri cuma angkat tangan. Saya mau lihat. 1. Oke. Berarti yang tidak angkat tangan, saudara tidak beri. Tidak beri. Sama-sama masuk akal. Ketika saudara memberi, saudara bilang begini, saya mengasihi Tuhan sehingga saya beri kepada hamba Tuhan. Tapi saya memang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tahu saya punya keadaan. Jadi saya mengasihi Tuhan, tapi saya tidak mau yang namanya memberikan. Berarti dalam kehidupan kita selalu ada orang-orang yang dengar firman Tuhan dan mau lakukan, tapi ada juga orang-orang yang dengar firman Tuhan dan tidak mau lakukan. Janda ini bukan orang benar, dia orang fasik. Tapi ketika firman Tuhan perintahkan untuk kasih makan Nabi Elia, maka apa yang dia lakukan? Lihat ayatnya yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Saudara perhatikan, dalam Alkitab kata jangan takut itu jumlahnya adalah 365. Berarti setiap hari firman Tuhan datang kepada kita dan berkata apa? Jangan takut. Lanjut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Perhatikan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah
barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara perhatikan sekali lagi, Elia bikin repot janda ini. Di mana-mana kalau orang bertamu, tuan rumah lah yang kasih pilihan atau menyambut tamu tersebut dengan mau memberikan apa, dia bisa berikan. Tapi ini tamu yang datang, tamu yang minta dia ikut dia punya mau. Sekali lagi, tamu ini datang saudara, bukan dia ikuti orang tuan rumah yang menyambut dia, tapi dia mau supaya tuan rumah ini ikut apa yang dia mau. Tapi perhatikan baik-baik, saudara, ketika kita menyambut Tuhan di dalam kehidupan kita, menyambut kunjungan Tuhan di dalam rumah tangga kita, maka senantiasa akan ada mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Perhatikan baik-baik, ketika saudara menyambut seorang hamba Tuhan, maka saudara tidak akan pernah kehilangan upah di dalam kehidupan saudara. Matius, firman Tuhan berkata saudara, dalam Matius saudara tahu pasalnya yang ke-10 ayat 42, firman Tuhan berkata, dan barang siapa membeli air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Perhatikan, kalau saudara memberikan secangkir air putih saja kepada dia yang adalah seorang hamba Tuhan atau murid Tuhan, maka firman Tuhan berkata, saudara dan saya tidak akan kehilangan upah. Tidak akan kehilangan apa saudara? Upah. Itu cuma memberikan air putih. Apalagi saudara memberikan lebih daripada sama seperti yang janda ini berikan, yakni sepotong roti yang dia buat terlebih dahulu dan dia harus berikan kepada Nabi Elia. Ketika dia memberikan itu, saudara tahu, maka dia menyambut kunjungan Tuhan, yakni Nabi Elia yang Tuhan pakai untuk berkunjung kepada dia. Dan ketika dia menyambut saudara, maka ada berkat mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Apa berkatnya saudara? Lihat ayatnya yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ketika dia belajar untuk mendahulukan Tuhan saudara, maka Tuhan memperhatikan hidup dia, sehingga Tuhan menyediakan yang namanya makanan beberapa waktu lamanya. Ketika saudara mendahulukan kepentingan Tuhan, mungkin saudara repot, mungkin saudara rugi, mungkin saudara hitung-hitungan. Tapi ingat baik-baik, ketika saudara mendahulukan kepentingan Tuhan, itu bukti bahwa saudara menyambut Tuhan di dalam kehidupan saudara, maka saudara tidak akan kehilangan berkat di dalam kehidupan saudara. Ini tamparan sebenarnya saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan pernah mencatat, ketika kekeringan terjadi, ada begitu banyak janda yang ada di Israel. Tapi kenapa Tuhan utus saudara tahu Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat? Karena ada satu janda yang lebih mengasihi Tuhan daripada janda-janda yang ada di Israel. Saudara buka Lukas pasal 4 ayat 25 sampai 26. Lukas pasal 4 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat apa saudara? Banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Ayat 26. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Ada banyak perempuan janda yang mengalami krisis,
Tapi Tuhan utus Nabi Elia pergi ke satu janda di Sarfat untuk memberi makan kepada Nabi Elia. Kalau saudara baca ini firman, sebenarnya firman ini adalah tamparan bagi kita. Serius, ini tamparan saudara. Kenapa? Karena harusnya orang Israel yang menyembah Yahweh, mereka harusnya mendengar apa yang Tuhan perintahkan, dan mereka menghormati Nabi Elia, dan mereka memberi makan kepada Nabi Elia. Tapi karena mereka tidak menghormati Tuhan, sehingga Tuhan tidak utus Nabi Elia kepada mereka, tapi Tuhan utus seorang janda untuk memberi makan kepada Nabi Elia. Sederhananya saya mau bilang begini, jangan sampai di gereja ini orang lain yang lebih memberkati gereja ini daripada saudara sebagai jemaat yang memberkati gereja ini. Amin. Ingat baik-baik, gereja yang kita sekarang tempat yang kita ibadah ini bukan rumah kedua, tapi gereja kita adalah rumah pertama, sama seperti rumah kita. Berarti ketika saudara ada di gereja, maka saudara perlu melihat apa yang harus saudara buat untuk gereja. Bukan saudara datang dan saudara lihat kayaknya ini masih kurang, kayaknya ini belum ada. Saudara cuma bisa lihat. Tapi ada orang yang ketika mereka dengar, maka mereka bilang begini, saya bisa sumbang apa? Apa yang bisa saya buat? Ingat baik-baik, ini janda adalah janda yang sangat miskin, yang tidak punya apa. Tapi saya mau berkata, kekurangan saudara, kemiskinan saudara, keterbatasan saudara tidak membatasi saudara untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi jangan coba-coba bilang begini, saya miskin, jadi saya sudah bisa beri. Saudara lihat, ini janda ketika dia beri, dia sangat peduli dengan hidup. Ketika dia beri, dia sangat pusing. Nanti kalau saya berikan makan kepada Nabi Elia, nanti setelah ini apa yang saya makan? Dia tidak peduli dengan apa yang akan dia alami dalam kehidupannya. Dia cuma sudah mendengar suara Tuhan, bahwa ketika ada satu Nabi datang namanya Nabi Elia, kamu harus kasih makan dia. Ingat baik-baik, Tuhan kalau bicara kepada kita, bukan setiap hari untuk perintahkan kita memberkati orang. Ingat ya, tidak tiap hari. Tapi itu akan terjadi saudara kadang-kadang di dalam kehidupan saudara. Contohnya begini, saya ulang tahun tanggal 10 Desember. Dan saudara sebagai jemaat, saudara stres. Setiap kali sudah masuk tanggal 1 Desember, saudara akan stres. Kenapa? Karena gembala Pak Andre mau ulang tahun. Saudara stres, aduh. Kita sudah ingat firman ini janda kasih makan Nabi Elia. Nah, Pak Andre ulang tahun, gembala, kira-kira kita mau kasih apa? Saudara stres atau tidak saudara? Stres ya. Stres kalau saudara itu cinta ini gereja, saudara sayang sama Tuhan, saudara stres. Tapi kalau saudara emang gue pikirin, saudara tidak stres. Ke Pak Andre ulang tahun, paling kita doa kasih dia selesai. Iya toh? Tapi saudara, saya mau berkata, ketika saya ulang tahun 10 Desember, saya tidak pernah pengumuman di atas mimbar, saudara semua harus kasih saya kado. Tidak pernah toh? Atau ada yang pernah di sini? Tidak pernah. Tapi saya percaya pasti ada 1-2 orang yang Tuhan gerakkan untuk Tuhan bilang begini, Pak Andre mau ulang tahun, kayaknya kamu dapat berkah. Jadi kamu tolong dicari jas ada di Lipo Matahari. 1 setel itu 1,5 juta. Tiba-tiba Tuhan gerakkan saudara mati. Terus saudara bilang, Tuhan, saya uang saudara hanya tinggal 1,5 juta. Kalau saya beli kasih Pak Andre jas untuk pakai khotbah 1 setel, Pak Andre khotbah bagus keren, tapi saya kere, saya ada uang lagi, saya kanker alias kantong kering. Kira-kira kalau Tuhan gerakkan saudara, saudara beli atau tidak? Coba jawab. Beli? Betul. Setelah saudara beli, saudara punya uang di rekening 0, uang di dompet 0. Mau? Betul. Saudara mau beli? Weh, saudara akan pikir Tuhan,
jauhkanlah pencobaan ini. Jauhkan Tuhan, saya tidak mampu menghadapi ujian ini Tuhan. Biar kasih kepada teman saya saja, dia lebih mampu. Selesai. Kalau memang Tuhan perintahkan seseorang, saudara, itu tidak terjadi setiap hari, tapi kadang-kadang. Nah, ketika Tuhan perintahkan saudara, maka saudara pasti akan pikir berulang-ulang. Kira-kira saya kasih atau tidak. Ketika saya praktek kuliah semester 1, saya pelayanan di Jakarta 2004. Dan ketika saya pelayanan 2004, sedang terjadi tsunami di Aceh waktu itu. Saya punya pendeta nih, gembala tapi aktif di pemerintahan Indonesia maupun juga di politik Indonesia. Jadi akhirnya mereka dalam satu asosiasi namanya Asosiasi Pendeta Indonesia atau API. Mereka semua kumpul di satu gedung yang ada di daerah Rawamangun, Jakarta Timur untuk rapat. Dan ketika mereka habis rapat, saudara, maka mereka berkata bahwa kita tidak bisa hanya omong saja. Kita harus buat sesuatu buat orang-orang saudara-saudara kita yang terkena musibah yang ada di Aceh. Apa yang harus kita buat? Kita punya uang di dompet berapa hari ini? Semuanya keluarkan dan kasih masuk sebagai donasi. Saudara tahu, ketika saya dengar itu saya stres. Karena rekening tidak ada uang, 0 rupiah. Uang di dompet cuma 50.000. Tapi Tuhan bilang begini, kasih itu uang 50.000. Bayangkan, saya mahasiswa praktek, tidak dapat gaji, saudara. Itu uang itu hanya kiriman dari waktu itu saya punya kakak Merlin yang ada sekarang di Solo. Dia kirim ke saya. Karena saya praktek di pendeta punya rumah, saudara, saya tidak bisa atur pendeta untuk, Pak, saya hari ini mau makan ini, jadi tolong siap. Loh, kamu mahasiswa praktek, masa perintah pendeta? Itu tidak bisa. Jadi kalau pendeta saudara siap makanan, maka saya makan. Tapi kalau dia tidak siap, saudara, maka saya harus cari makan sendiri. Dan uang pas-pas, berarti makannya cuma Indomie campur dengan nasi putih. Nah, ketika saya ikut dengan pendeta, Tuhan gerakkan hati saya untuk kasih itu uang 50.000. Saya bilang, Tuhan kayaknya bukan Tuhan yang ngomong deh. Kayaknya ini setan yang ngomong suruh saya kasih uang. Tapi saya coba uji lagi, saudara. Tuhan bilang begini, kamu harus kasih uang di dompet kamu yang ada 50.000. Akhirnya saudara tahu, dengan hati yang cukup berat, saya kasih bilang, dalam nama Yesus, terima, Tuhan tolong ganti. Saudara tahu, ketika saya memberi, maka Tuhan menggantinya. Lewat siapa, saudara? Ada orang kaya yang ada di gereja tersebut ketika ibadah hari Minggu besoknya, karena pertemuan itu hari Sabtu, besok ibadah hari Minggu. Ada orang yang datang kepada saya, dia bilang, Andre, ini ada sedikit berkat yang Tuhan titip lewat saya. Ketika saya berdoa tadi malam untuk siap persembahan ke gereja, Tuhan bilang begini, kamu punya berkat lebih, tolong kasih ke anak praktek itu yang namanya Andre. Saudara lihat, ketika saya berani kasih 50.000, maka Tuhan akan gerakkan orang untuk memberkati saya. Artinya, ketika saudara meresponi kunjungan Allah dan saudara belajar beri yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan tutup mata, Tuhan tidak akan tutup telinga, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara dan saya. Tapi Tuhan akan memberkati kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Janda ini makan, Nabi Elia makan, dan anak laki-laki dia juga makan beberapa hari lamanya. Ayat 16 berkata begini, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan
Elia. Jadi Tuhan tidak akan datang ketemu dengan kita, terus Tuhan perintahkan kita. Tapi Tuhan bisa pakai hamba-hamba Tuhan untuk datang kepada saudara dan saya, untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau saudara lakukan di dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik, ketika saudara menyambut kunjungan Allah, dan saudara belajar dan meresponi memberi yang terbaik, maka ada berkat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara menabung dalam keterbatasan, maka Tuhan akan memberi saudara menuai di dalam kelimpahan di dalam kehidupan saudara. Lihat firman Tuhan, 1 Timotius 5 ayat 17. Perhatikan firman 1 Timotius 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata, penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama apa saudara? Mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. Ingat, saudara harus belajar menghormati hamba Tuhan. Harus belajar menghormati hamba Tuhan. Karena mereka itu berjeripayah, berkhotbah dan mengajar. Saudara, bahkan firman Tuhan berkata dalam Galatia 6 ayat 6 sampai 10. Firman Tuhan berkata, Galatia pasal 6 ayat 6 sampai 10. Firman Tuhan bilang begini, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman. Lihat, siapa yang menerima pengajaran dalam firman? Jemaat. Membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang apa saudara? Yang memberikan pengajaran itu. Berarti saudara wajib untuk memberkati seorang hamba Tuhan. Saya senang karena kemarin saya ulang tahun, ibu-ibu kaum wanita kumpul uang dan bikin kasih saya nasi tumpeng. Saya senang. Dari mimbar ini saya ucapkan terima kasih. Saya percaya ibu-ibu Tuhan gerakkan hati mereka untuk mereka sumbang uang, kumpul uang, bikin kasih saya nasi apa saudara? Nasi tumpeng. Saya percaya kalau Tuhan tidak gerakkan, saudara masih tidak akan pernah memberi. Tapi kalau Tuhan gerakkan, ingat baik-baik, sekalipun saudara punya kekurangan, tapi saudara harus belajar mendahulukan kepentingan Tuhan di dalam kepentingan saudara. Saya pendeta yang jarang sekali ajak jemaat janji iman. Jarang ya. Selama kubang presenter jalan 3 tahun setengah, saya cuma pernah ajak jemaat janji iman 1 kali saja. 1 kali saja, tidak pernah. Tapi kalau satu ketika Tuhan taruh di hati saya untuk saudara janji iman, kira-kira saudara mau lakukan atau tidak saudara? Betul? Betul? Mau janji iman? Saya percaya pasti saudara bilang, aduh, kok kita suka gereja kasih persepuluhan, kasih persembahan umum, kasih persembahan pembangunan, kenapa Pak Andre suruh kita janji iman lagi? Saudara, saya suruh saudara janji iman bukan karena minta-minta uang buat gereja, tapi kalau memang Tuhan suruh saya untuk saudara perintahkan janji iman, maka kita semua harus apa? Janji iman. Dan ketika saudara janji iman, kan bukan saudara saja jemaat yang janji iman, saya sebagai pendeta juga janji iman. Itu kalau Tuhan apa saudara? Perintahkan. Jangan jadi pendeta sih berkata, Tuhan bicara kepada saya, bulan depan saudara semua janji iman. Nanti lamar 3 bulan lagi, saudara saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan bicara kita janji iman lagi. Lamar lewat atau 6 bulan lagi, 7 bulan, pendeta itu berkata kita harus janji iman lagi. Saya percaya saudara akan kabur dari gereja satu-satu. Karena pendeta ini dia bicara bahwa Tuhan bicara kepada dia untuk jemaat janji iman. Saya mau bilang kepada kita, Tuhan tidak bicara setiap hari bagi kita untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau Tuhan bicara kepada kita dalam momen-momen tertentu, maka saudara dan saya harus belajar untuk ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan suruh memberkati hamba Tuhan, ayo berkati hamba Tuhan. Saya senang kalau sidang-sidang pendeta. Ada pendeta dari Sabu, dari Rote, dari Soe,
dari Kefa, dari Atambua, dan seluruh NTT. Kami semua sidang. Nanti bulan Mei ada sidang GDI lagi. Dan ketika sidang, saudara, saya senang karena jumpa dengan hamba Tuhan senior, dengan hamba Tuhan yang masih muda tapi sudah menggembalakan. Tapi saya juga sedih. Kenapa? Karena ada pendeta yang datang, saudara, sepatu tidak pernah semir. Ada pendeta yang datang, saudara, sepatunya sudah rusak tapi dijahit sambung. Bahkan ada pendeta yang pakai baju, saudara, sampai dia punya kera itu sudah bangka orang bilang, saudara tahu? Sudah gunung. Bahkan tidak serika. Saya bilang kasihan ya. Satu kali sidang, saudara, Tuhan gerakkan saya untuk kasih seorang hamba Tuhan yang dari kampung. Pada ketika saya berangkat pergi ikut sidang, saudara, saya baru tarik uang dari ATM. Tapi Tuhan bilang begini, kasih dia berkat. Nah, ketika Tuhan suruh, saudara, maka saya tidak boleh tahan. Saya harus belajar untuk apa, saudara? Memberkati dia. Karena ketika saya memberkati, maka ada orang lain yang Tuhan kirim untuk memberkati saya juga. Ketika saudara menabur, maka percayalah, saudara pasti akan menuai. Kalau saudara tidak pernah menabur, jangan pernah mimpi saudara akan menuai di dalam kehidupan saudara. Ingat sekali lagi, kemiskinan, kekurangan, keterbatasan tidak jadi alasan bagi kita untuk tidak memberkati Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan suruh, ikuti. Tapi kalau Tuhan tidak suruh, jangan saudara lakukan. Karena ketika Tuhan bicara kepada kita, saya percaya maka saudara akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ayat ke-7 bilang begini, Galatia 6. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Lihat. Saudara, ketika Tuhan suruh saudara memberkati dan saudara tidak mau memberkati, maka firman Tuhan bilang, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jenuh-jenuh berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sama-sama baca ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita. Sehingga Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang murah hati. Amin, saudara. Salah satu bukti dia murah hati, dia rela utus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk datang ke dunia menebus kita. Jadi kalau Bapa kita murah hati, saya percaya kita juga sebagai anak-anaknya, maka kita juga jadi orang yang murah hati. Perhatikan satu kebenaran yang luar biasa. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata, Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Perhatikan, lihat firman Tuhan. Ada yang menyebar apa, saudara? Harta, tetapi bertambah apa? Kaya. Tetapi ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Orang yang hemat itu begini, saudara. Orang yang hemat adalah orang yang cukup hitung-hitungan di dalam kehidupan dia dan juga orang lain. Contohnya, ketika kita mau ke gereja, kita sudah hitung, 1 bulan saya punya penghasilan begini, maka saya akan bagi untuk persembahan berapa, untuk persepuluhan berapa,
untuk memberkati orang lain berapa? Kalau dia jujur, dia akan menyediakan korban yang terbaik. Tapi kalau dia tidak jujur dengan Tuhan, maka dia memberi hanya sekedar memberi. Karena firman Tuhan bilang ada orang yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Tapi ada juga yang hemat secara apa? Wih, luar biasa hemat, saudara. Tiap minggu dia cuma makan dari hari Senin sampai hari Sabtu tahu dan tempe. Minggu pertama. Minggu kedua, dia makan lagi dengan sayur kangkung, saudara, dan tahu tempe lagi dia makan. Minggu ketiga, beli ikan, makan 1 minggu antero. Minggu keempat, dia beli daging lagi 1 kilo atau 2 kilo. Dia makan, saudara, hemat luar biasa. Cara hematnya bagaimana? Taruh garam sebanyak mungkin di lauk tersebut. Jadi ketika makan, lauk cuma sedikit, tapi nasi banyak. Karena ketika makan asin terlalu tinggi, maka itu menjadi pemicu atau pemacu untuk makan nasi yang lebih banyak. Sedangkan lauknya apa, saudara? Sedikit. Kalau dia mandi, saudara, kalau dia beli sabun, dia gosok tidak gosok kuat seperti kita begini, tidak. Dia gosok cuma ragu seperti ini. Habis, selesai, tuang air. Jadi kalau dia mandi pakai 1 sabun, saudara, maka dia bisa pakai sampai 3 bulan itu sabun. Hemat secara apa, saudara? Luar biasa. Mau ke gereja juga begitu. Belanja mula-mula di paman dulu supaya dapat uang 1.000 atau uang 2.000. Sekali lagi, saya bukan pendeta model minta-minta kepada jemaah. Saudara jangan ada di saudara punya pikiran. Ketika saudara memberi sedikit, saya percaya itu berkat yang Tuhan kasih dalam kehidupan saudara. Amin. Ketika Tuhan kasih banyak, saudara belajar memberi sesuai dengan apa yang Tuhan kasih. Tapi ingat baik-baik, jangan pernah mencuri apa yang menjadi bagian Tuhan. Ketika saudara dapat berkat tiap bulan, 10%-nya kasih apa, saudara? Berpuluhan. Itu bagian Tuhan. Ketika saudara kasih 10%, ke Tuhan saudara dapat berapa? 90%. Masih banyak atau tidak? Masih banyak atau tidak? Coba firman Tuhan bilang begini, bawalah segala korban 9%-mu kepada Tuhan. Saudara cuma dapat 10%. Bakal lain Tuhan atau tidak? Woi, saudara pasti pindah agama ya. Tuhan suruh kita kasih 90%. Tapi Tuhan cuma kasih apa, saudara? 10%. Sedikit Jadi kalau dapat saudara gaji 500.000, saudara cuma kasih Tuhan berapa? 50.000. Aduh, terlalu sedikit. Coba Tuhan minta 450.000. Wih, saudara bakal lain Tuhan ini sudah habis-habis. Tuhan terlalu jahat. Tapi apa yang Tuhan kasih, saudara? Saudara belajar untuk mengembalikan. Karena saudara menyebar harta, tidak sembarang menyebar harta. Saudara kasih kepada lumbung yang tepat, maka lumbung-lumbung juga akan mengalami kelimpahan dari Tuhan. Karena saudara menyebarnya di tempat yang tepat. Saya baca ini ayat dalam versi mudah dibaca, Amsal 11 ayat 24 yang tadi. Tapi dalam versi yang lain, yakni versi mudah dibaca, firman Tuhan bilang begini, beberapa orang memberikan dengan sukarela dan memperoleh lebih banyak, tetapi orang yang tidak mau memberi akhirnya berkekurangan. Orang yang beri, saudara tahu, dengan memberikan secara sukarela, firman Tuhan berkata dia memperoleh lebih banyak. Tapi orang yang tidak mau memberi akhirnya kekurangan. Jadi yang pertama, ketika saudara menyambut Tuhan, maka ada berkat yang Tuhan sediakan. Yang pertama adalah
tepung dan minyak yang akan habis berubah menjadi tidak habis. Artinya ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang hampir habis, bahkan sudah habis, Allah sanggup memberikannya di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau dengar firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ada amin saudara? Mau lakukan? Ketika ada hamba Tuhan yang bikin repot saudara, saudara mau taat lakukan? Mau? Berat Orang Kristen itu kalau disuruh begini, saudara ini berat. Tapi kalau suruh begini, semua buka tangan dua. Terima. Tapi ketika suruh apa saudara nabur, semuanya bilang Tuhan, jauhkanlah ujian ini dalam kehidupan saya. Padahal Tuhan tidak bicara setiap hari dalam kehidupan kita. Amin saudara? Amin. Tuhan cuma bicara sekali-sekali saja di dalam kehidupan kita. Jadi tanggal 10 Desember nanti saya tunggu sampai yang Tuhan gerakan kasih saya hadiah ulang tahun. Saudara jangan tersinggung Jangan sampai saya bilang minggu depan besok mau pergi gereja di KPC. Karena Pak Andre saudara kita minta hadiah. Tidak saudara. Saudara datang berdoa kasih saya saja itu berkat yang paling luar biasa. Tapi ketika Tuhan gerakan saudara bilang, betul mau beli kasih Pak Andre baju kaos. Tidak mahal sih, ada diskon di suka-suka. Beli 3 200.000. Jadi saya mau beli 3, 2 buat saya, 1 buat Pak Andre. Mudah toh? Mudah. Ketika saya pakai, malaikat lihat, woi Pak Andre pakai baju pemberian dari Mas Agus. Malaikat segera kirim berkat buat Mas Agus. Malaikat bilang, siap bos, saya langsung turun kasih berkat. Amin. Kenapa saudara? Saudara mau lakukan. Amin. Saya percaya kalau janda di sana saja taat, maka saudara dan saya orang Kristen, orang yang cinta Tuhan, pasti kita lebih taat lagi saudara. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Poin yang kedua yang terakhir ayat 17 firman Tuhan berkata, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakku itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan memberikan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, artinya berdoa, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia menunjukkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Ayat 23, Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Saudara lihat, berkat yang kedua yang Tuhan berikan kepada janda ini adalah anaknya yang sakit keras bahkan sudah mati, Tuhan hidupkan kembali. Kenapa Tuhan suruh Elia untuk melakukan mujizat ini? Karena perempuan ini sudah punya jasa yang luar biasa, sudah kasih makan Elia beberapa hari lamanya, sehingga ketika dia punya anak sakit dan meninggal, maka Elia tidak tinggal diam, tapi Elia berseru kepada Tuhan, sehingga Tuhan membangkitkan anaknya yang sudah meninggal. Sekali lagi, saudara harus jadi orang yang siap menyambut kunjungan Allah. Amin. Dan ketika Tuhan kunjungan, Tuhan bisa pakai hamba-hamba Tuhan yang datang di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya kalau ada yang bertamu di rumah saudara, kalau dia hamba Tuhan, kalau dia anak Tuhan, kalau saudara punya apa, ayo berkati dia saudara.
kasih dia air putih saja tidak masalah. Kalau saudara punya kue, kasih dia kue saja, kasih makan. Saya percaya ketika hamba Tuhan itu makan dan minum dan dia berdoa, maka ada berkat nikmat ganda yang Tuhan akan sediakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Anak ini meninggal, tapi ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Elia berdoa saudara, dan anak satu-satunya pengharapan dia Tuhan hidupkan kembali. Orang yang memberi saudara adalah orang yang mau mengalami berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Lihat saudara 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selalu dicobai dengan berat, dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Perhatikan di sini firman Tuhan bilang, dan meskipun mereka sangat miskin. Jemaat di Makedonia, Filipi dan lain sebagainya adalah jemaat saudara tahu yang punya ekonomi sangat miskin atau sangat rendah. Itu sebabnya ada gereja yang punya banyak uang, tapi ada gereja juga yang tidak punya banyak uang. Amin saudara. Makanya saya pendeta yang paling menentang teologi sukses. Kenapa? Karena tidak semua orang yang melayani Tuhan akan kaya, makmur dan lain sebagainya. Tapi saya juga tidak menganut teologi penderitaan. Ikut Tuhan itu akan menderita. Tidak. Tapi saya menganut teologi Alkitab. Alkitab berkata, kalau engkau dengar suara Tuhan, maka engkau akan diberkati. Tapi kalau engkau tidak mendengar, tidak melakukan, maka kutuk yang akan datang di dalam kehidupanmu. Lihat ayatnya yang ke-2b bilang apa? Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Baca sama-sama. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Berarti sekali lagi, ketika saudara kekurangan, saudara miskin, tidak jadi alasan untuk saudara tidak menabur di dalam keterbatasan saudara. Kalau Tuhan suruh, lakukan. Amin. Saya sekarang punya beberapa anak-anak yang setiap bulan saya kasih mereka uang. Ini saya ngomong kepada saudara yang tahu. Ada yang kasih saya kasih 100.000, ada yang saya kasih 50.000. Tidak banyak, tidak sampai 5 orang. Tapi saya setia memberi dari keterbatasan saya yang punya uang. Tiap bulan saya kasih mereka. Saya cuma bilang ini cuma transport kuliah dan bisa ulang. 100.000 cukup atau tidak saudara? Tidak cukup Tapi mungkin dalam 1 bulan itu di rumah mereka tidak pernah makan enak. Tapi ketika saya kasih 100.000, ada yang dapat 50.000, mungkin dia mampir di satu rumah makan dan dia turun pulang kuliah, dia makan di situ. Saya percaya ketika dia makan pasti dia ingat saya ke muka ya. Betul atau tidak? Betul tak? Lalu saya kasih dia berkatnya. Masuk akal ya, betul saudara? Karena saya kasih dia uang 50.000 atau 100.000, ketika dia makan, dia bilang Tuhan terima kasih. Karena Kak Andre sudah saya berkat, saya hari ini bisa makan di rumah makan. Kalau di rumah saya 1 bulan ini tidak pernah makan daging ayam, hari ini saya bisa makan nasi ayam. Mas, saya pesan 2 porsi mas. Berapa porsi saudara? 2
2 porsi. Nasinya 2 piring mas, tapi yang satu nasi setengah saja. Tapi ayamnya kan 2 porsi, berarti ayam 2 mas. 1 porsi kalau saudara makan di Kupang paling mahal sekarang di warung Jawa atau warung warteg itu 15.000. Berarti kalau saudara dapat uang 100.000 maka makan 2 porsi berarti berapa? 30.000. Mas saya pesan es sirup satu biasanya 2.000 atau 3.000. Berarti ketika saudara makan habis 33.000. Saya percaya ketika saudara makan, saudara doa, Tuhan terima kasih, Pak Andre sudah berkati saya bisa makan ayam hari ini 2 porsi Tuhan. Saya kenyang Tuhan. Ketika saudara pulang, saudara tidur, saudara pasti mimpi saya mau kerja juga. Karena semakan kenyang. Saudara bangun, saudara berdoa, Tuhan terima kasih, Kak Andre sudah berkati saya. Saya percaya, saudara berdoa demikian, itu Tuhan lihat dari surga saudara. Dan Tuhan memberkati kehidupan saya. Saya memberi tidak banyak, tapi memberi semampu saya saja. Artinya, ketika Tuhan ajar kita untuk menabur dalam keterbatasan, saudara jangan pernah tahan-tahan. Amin. Ketika saudara sedang makan, tiba-tiba saudara makan habis duluan. Orang yang saudara kenal baik, dia belum habis makan. Saudara mau pulang, saudara pikir, aduh kalau saya pulang nanti saya bayar, kasih dia saya rugi. Jadi saya tunggu saja main handphone, saja telepon sapa, mumpung ada TM saya sengaja baca cerita lah. Saudara tunggu 30 menit, ini orang tidak pulang-pulang juga. Aduh Tuhan ke mana saya pulang atau saya tunggu dia? Saya percaya kalau saudara digerakkan Tuhan dan saudara punya berkat lebih, saudara bilang, saya supaya. Aduh, tidak usah dia. Sudah kamu jangan alasan, saya supaya, sudah selesai. Saya percaya pasti dia senang, amin. Tapi saya percaya ketika saudara buat itu, maka satu saat saudara makan juga. Ada orang yang kenal dengan saudara dan saudara makan dengan dia sudah habis duluan. Saya percaya dia akan bayar buat saudara. Amin. Kenapa dia bayar? Karena saudara pernah bayarin orang. Kalau saudara sudah pernah bayarin orang, Tuhan sudah bicara kepada dia. Bahkan Tuhan bilang, lu pulang kamu jangan belok kiri belok kanan, sambungi dia supaya jangan togor dia. Nanti kalau togor pasti dia bilang, dia bayar kasih saya nih. Jangan togor dia, belok lain jangan lirik muka, supaya tiba-tiba dia saudara sudah hilang. Itu yang saya belajar saudara. Saya ini makan di mana pun kalau ketemu orang, kalau itu orang sudah habis duluan, 90% saudara, saya pasti dibayar. Tidak pernah saya yang bayar. Tapi kalau saya habis duluan juga, maka saya yang bayar. Karena ketika kita memberkati manusia, saudara tahu, tidak bisa memberkati kita. Tapi Tuhanlah yang menggerakkan dia untuk memberkati kita. Artinya, saudara murah hati, saudara memberi, maka ada berkat yang Tuhan sediakan bagi saudara juga. Karena saudara apa? Menabur. Seperti janda ini, dia cuma punya segenggam tepung yang dia buat habis. Setelah itu dia dan anaknya makan dan meninggal. Tapi Elia bikin repot, Elia bilang begini, bikin kasih saya duluan. Ketika dia tahu melakukan, maka firman Tuhan berkata, tepung tidak habis, bahkan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Sampai Tuhan datangkan hujan di Israel dan sekitar. Artinya, ketika saudara belajar menyambut kedatangan Tuhan, saudara beri yang terbaik, maka saya percaya ada berkat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang hampir habis, Tuhan akan buat menjadi tidak habis. Karena Allah kita adalah Allah Yehova Jireh yang sanggup menyediakan kebutuhan kita. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, kalau kita taat melakukan, maka ada mujizat yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita punya pergumulan yang berat. Seperti janda ini punya anak meninggal, tapi percaya Allah sanggup membangkitkan dia. Karena dia pernah berbuat baik kepada satu nabi namanya Nabi Elia. Lihat ayatnya yang ke-24. Bangkit berdiri baca firman ini. Ayat ke-24. Sama-sama kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 24. 1, 2, 3.
Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Artinya Tuhan membilang begini, tidak ada Tuhan di Israel, bahkan di luar Israel, yang sehebat Tuhan yang Elia sembah. Baal adalah dewa kesuburan dan dewa hujan, saudara. Tapi ingat baik-baik, ketika krisis yang terjadi, Baal tidak bisa menolong janda di Sarfat ini. Yang menolong dia itu siapa, saudara? Tuhan yang ada di surga. Hari ini Tuhan yang kita sembah namanya Yesus Kristus. Dia mampu menolong kehidupan kita. Dari yang hampir habis, saya percaya Tuhan akan bikin jadi kelimpahan. Bahkan ketika saudara berduka, Tuhan hibur saudara beri mujizat dalam kehidupan saudara. Responi firman Tuhan pada hari ini, dan saudara saya kepada Tuhan, saya melakukan dalam kehidupan saya. Saya percaya Tuhan akan berkati kehidupan saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan juga.